Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, selamat datang di podcast Bangun Edukasi Umat. Ngobrol santai ala penyuluh KUA Kuningan ya di podcast Saat ini saya sedang bersama Bapak Ahmad Sundayana Sunardi SPDI MPD. Beliau adalah PLT Kepala KUA Kuningan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Intan. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Kabar baik. Bu Intan gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya kita nanti mau ngobrol-ngobrol santai. Oh mantap. Iya di podcast ini ya Pak. Oke siap. Apa yang menjadikan landasan untuk kegiatan action ini? Pertanyaan-pertanyaan mungkin Bapak bisa jawab, bantu. Tentu Pak. Jadi sesuai dengan apa yang sedang viral saat ini di media sosial ya Pak. Huru hara artis selebgram tentang pernikahan yang katanya siri gitu. Oh gitu. Nah, dari segi dari kita sebagai orang-orang KUA yang sudah biasa mengurus pernikahan, apa sih Pak nikah siri itu? Dan kenapa masih saja terjadi gitu adanya nikah siri? Oh gitu, insya Allah saya bisa mungkin sedikit membantu untuk menjabarkan atau menjelaskan kaitan dengan apa yang dimaksud dengan nikah siri mungkin ya, Bu Intan. Dan mengapa praktek itu masih terjadi di masyarakat. Ini satu dilema sebenarnya. Nikah siri dalam sudut pandang secara syar'i itu merupakan pernikahan yang dilakukan secara syariat Islam. Secara syariat Islam sah ya Pak? Namun tidak dicatat secara resmi di kantor urusan agama atau di catatan sipil. Itu yang dikatakan nikah siri itu. Praktik ini masih terjadi karena berbagai alasan. Ingin menjadi privasi, atau ingin menjaga privasi, atau ingin menghindari biaya atau birokrasi karena status hukum pasangan misalnya sudah menikah secara sah sebelumnya. Jadi gitu. Pernikahan selanjutnya. Iya betul, pernikahan selanjutnya. Ini akan berdampak terhadap konsekuensi hukum bagi istri dan anak. Iya. Jadi sebenarnya nikah siri itu program yang harus diselesaikan oleh KUA itu sendiri ya Pak? Harus diselesaikan. Karena KUA emang tugasnya itu mencatat pernikahan. Iya, tugasnya mencatat pernikahan. Andaikan yang melaksanakan pernikahan siri yang sudah terlanjur, itu bisa melalui sidang isbat pengadilan agama. Sidang isbat pengadilan Nanti agama. Putusan dari pengadilan agama menjadikan satu dasar untuk diterbitkan buku nikah bagi pasangan yang sudah resmi atau yang sudah mempunyai lisensi dari pengadilan agama. Ya, jadi karena kita di KUA ini sebagai pencatatan pernikahan dan melawan sekali yang namanya praktek nikah siri itu sendiri, sejatinya kita ingin melakukan edukasi tentang nikah siri itu bahayanya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Nah, menurut Bapak, bagaimana sih konsekuensi hukum dari nikah siri itu, terutama kepada hak-hak istri dan anak? Ya betul. Bagus pertanyaan Mbak Intan. Pertanyaan yang harus diungkap dan harus dijelaskan kaitan dengan konsekuensi hukum dari pernikahan siri, terutama kepada hak istri dan anak mungkin ya. Ini ada sedikit saya paparkan. Konsekuensi hukum bagi istri dan anak, karena tidak tercatat istri tidak memiliki perlindungan hukum secara atau seperti hak waris gitu ya. Perlindungan hukum seperti hak waris, hak atas harta bersama, atau hak nafkah yang bisa dituntut secara hukum. Itu diantaranya. Kemudian konsekuensi hukum bagi anak dan istri diantaranya pun anak hasil nikah siri tidak otomatis diakui secara hukum. Oh, jadi nanti tidak akan tercatat. Iya, sehingga bisa kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, pendidikan dan warisan. Jadi dari hukum munakat itu akan melahirkan atau mewariskan
hukum-hukum parok dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ya Pak kerugiannya jika tidak melakukan pencatatan pernikahan itu bagi perempuan sendiri dan bagi nanti keturunannya ya? Ya, banyak sekali, banyak sekali. Di antaranya kan konsekuensi hukum bisa bagi pernikahan siri itu sehingga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, sosial, psikolog, terutama bagi perempuan dan anak. Bisa mengakui sah nikah siri, tapi mendorong pencatatan resmi demi perlindungan Hak-hak istri dan istri dan anaknya, anak, Pak. seperti itu. Betul. Kemudian secara psikologis nih Pak, kalau perempuan yang dinikah secara siri itu kayak gimana sih? Kenapa gitu bisa mau-mau aja dinikahi gitu. siri? Iya, Biasanya iya. pikirannya seperti apa gitu Pak? Jadi dampak psikolog ya bagi perempuan berawal mungkin bisa saja terjadi ketika istri itu ada kekurangan kemampuan ekonomi atau mungkin terlanjur berpacaran intensif gitu sehingga lebih mengarah kepada pernikahan yang sifatnya instan, Iya, tanpa birokrasi, menghindari zina, menghindari zina dan lain sebagainya. Ini dampak psikologi jelas bagi perempuan. Perempuan yang menjadi istri siri itu mengalami kecemasan gitu, rasa tidak aman dan tidak ada kepastian status bagi istri yang dinikahi siri. Karena tidak ada pegangan hukumnya. Karena tidak ada pegangan hukum. Apa yang dijadikan dia itu pegangan hukum nikah gitu. Kalau siri itu kan tidak ada bukti otentik gitu. Dan bagi anak pun hasil nikah siri tidak otomatis diakui secara hukum, sehingga bisa kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, pendidikan dan warisan. Akta kelahiran bisa mungkin hasil dari pernikahan, tapi yang dicantumkan dalam akta itu cuma ibunya. Jadi anak lahir dari seorang ibu. Kalau pernikahan resmi kan anak lahir dari seorang ayah bernama Anu, ibu dan bernama Anu. Gitu. Boleh apalagi mungkin bisa saya bantu pertanyaan-pertanyaannya? Iya. Nah, secara agama sendiri nih Pak, kan mungkin gini, mungkin secara Islam untuk menghindari zina lebih baik menikah dulu secara siri. Cuma secara sosial, secara psikologis itu kan banyak sekali kekurangannya dalam pernikahan siri itu karena tidak ada kekuatan hukum yang membela perempuan dalam hal ini. Iya betul. Nah, itu secara agama apa saja sih Pak yang sudah dilanggar gitu ajaran-ajaran agama dengan melakukan nikah siri tapi tidak mencatat ke KUA? Sebenarnya kalau secara syar'i, syariat ajaran agama Islam, ketika seseorang ingin melaksanakan pernikahan, substansi dari pernikahan ini kan jelas ibadah, ingin menempuh hidup rumah tangga yang bahagia, dalam kutip sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Gitu. Apakah yang nikah siri itu dipastikan akan mendapatkan ketenangan dalam sakinah? Oh iya. Gitu, dalam arti tenang itu, sakinah itu lahir batin dunia dan akhirat. Gitu. Demi keturunan-keturunan pun dia akan mewariskan turunan yang jelas. Gitu. Jadi dari segi tujuan pernikahan sendiri ada hal-hal yang belum dipenuhi gitu ya Pak jika kita cuma melakukan pernikahan dan tidak melaporkan ke KUA, jadi tidak ada sisi sakinahnya gitu, ketenangannya dalam hubungan rumah tangga itu ya Pak. Berdasarkan undang-undang pernikahan, tujuan pernikahan itu adalah ingin membentuk rumah tangga yang bahagia. Indikator untuk mencapai kebahagiaan itu sterilkan produk hukum secara syar'i dan sterilkan produk hukum secara administratif. Nanti akan balance antara kekuatan hukum secara administrasi tidak ada pelanggaran dan secara syar'i tidak ada pelanggaran, akan lahirlah tujuan secara undang-undang, yaitu ingin membentuk keluarga yang bahagia, dan bahagia ini akan bisa lahir kepada pengantin. Betul. Dan kebahagiaan ini ya
indikatornya pun harus dipenuhi. Karena tidak serta-merta orang bahagia serta-merta langsung mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Sebelum pelaksanaan pernikahan, karena mempunyai konsep dan tujuan yang bagus, ingin bahagia, otomatis gitu pasangan pengantin harus daftar ke kantor urusan agama. Betul. Gitu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada lagi kebahagiaan. Kebahagiaan secara kontekstual, secara aturan pedoman dalam undang-undang pernikahan. Yang dikatakan ingin mencari kebahagiaan itu rasa tanggung jawab antara seorang suami dan tanggung jawab sebagai seorang istri. Dalam arti antara suami dan istri harus satu frekuensi. Gitu, harus satu frekuensi, berkesinambungan. Ini kemanfaatannya, ini madorotnya, gitu kan. Apakah pasangan pengantin ingin instan melaksanakan pernikahan dengan sifat istilahnya menjaga hal-hal atau aib atau zina? Islam menganjurkan ketika dia tidak kuat untuk melaksanakan pernikahan, berpuasalah. Berpuasalah. Gitu. Iya, berbanyak puasa yang jomblo-jomblo ini ya. Iya, gitu. Iya. Nih Pak, jika sekarang ada di antara pendengar atau penonton pemirsa ini ada yang punya rencana untuk saya mau melakukan pernikahannya siri saja dulu kayak gitu. Kira-kira nasihat apa sih yang bisa Bapak berikan kepada beliau-beliau ini supaya berpikir dua kali gitu? Apa kekurangannya, apa hal-hal yang akan diterima jika melakukan nikah hanya secara siri dan tidak melaporkan ke KUA? Oh iya. Jadi saran Bapak ketika ada hal-hal yang seperti itu harus diminimalisir semungkin-mungkin ya. Konteksnya saran untuk pendengar atau yang mempertimbangkan nikah siri. Pertama, pertimbangkan konsekuensi hukum dan sosial secara matang. Itu aja ya. Yang kedua, konsultasikan dengan tokoh agama, ahli hukum keluarga, atau ke KUA terbuka. Maka untuk masyarakat tidak dipungut biaya ketika mau ada konsultasi kaitan untuk penyelamatan diri dalam pernikahan siri atau bagaimana kedepannya, apakah bisa dibantu secara nikah resmi di kantor urusan agama. Betul. Dan jika memungkinkan, pilih pernikahan resmi agar hal-hal atau agar apa itu hak-hak ya, hak-hak suami semua bisa apa itu namanya terlindungi gitu. Hak-hak semua pihak bisa terlindungi dan tidak menimbulkan masalah di apa itu di kemudian hari. Itu penjabaran seperti luas gitu ya Neng. Jadi banyak madorotnya gitu. Betul, banyak madorotnya. Supaya sudah banyak gitu kan contoh-contohnya orang yang fitnah atau huru hara di sana sini masalah pernikahan yang tidak diumumkan atau yang tidak dilaporkan ke kantor urusan agama atau pencatatan sipil, itu banyak sekali merugikan pasangan, terutama bagi perempuan itu sendiri dan sangat banyak, sangat banyak, dan keturunannya ya Pak. Jangankan keturunan, dari pernikahan siri aja ketika seorang suami dan istri melaksanakan pernikahan siri dan ketika seorang suami meninggalkan tidak jelas berapa tahun gitu kan, itu hak istri itu mau mengadukan kepada siapa? Iya. Gitu, dengan mencari status bahwa janda karena tidak ada punya legalitas, susah. 100 tahun suami tidak menjatuhkan talak, itu tetap masih suami. Gitu, sekalipun suaminya ibaratnya pergi keluar kota dan lain sebagainya, tidak ada komunikasi dan lain sebagainya, itu untuk mencari status sebagai seorang istri yang sah secara syar'i mungkin, gitu, dalam konteksnya nikah siri. Kalau ada, syukur. Kalau tidak ada gimana? Gitu kan? Mau mengadukan kepada siapa? Karena gitu. Tidak ada ini hukumnya. Karena tidak ada segi hukumnya. Jadi Bapak yang dikhawatirkan itu ketika
istri ditinggalkan oleh seorang suami tidak jelas dan istri pun ingin menggugat perceraiannya, gugatan itu tidak akan diterima. Gitu. Karena Jadi tidak ada apa itu namanya pegangan hukumnya, lisensinya mana, saya buktinya pernikahan ini nggak ada. Dalam pandangan Islam dan nilai yang diatur gitu, sebenarnya Islam juga mendorong pencatatan resmi demi maslahat atau kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keluarga gitu. Nilai yang bisa dilanggar keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, terutama jika nikah siri dilakukan untuk menjemurkan hubungan atau menghindari kewajiban. Itu saja dari bab penuntut. Seperti itu. Betul sekali ya. Jadi Islam sendiri untuk masalah pernikahan ini, meskipun dengan hanya dilakukan siri pun sah, cuma dalam Islam sendiri memberikan mendorongan kepada kita gitu, pasangan, untuk mencatatkan pernikahan ke KUA atau ke pencatatan sipil. Karena apa? Karena di situ ada beberapa nilai yang dilanggar, seperti keadilan, terus apa lagi tadi, Pak? Di antaranya keterbukaan, tanggung jawab sosial. Karena disiarkan gitu pernikahan itu lebih baiknya ya, Pak ya. Jadi lebih baik ayo kita daftar pernikahan kita ke kantor urusan agama. Dengan biaya berapa, Pak? Di kantor Rp0 loh. Rp0 ya, teman-teman. Tidak dipungut biaya apa? Tidak dipungut biaya. Di luar kantor gitu. Cuma store ke negara 600. Iya. Silakan untuk mendaftarkan diri secara mandiri. Lebih hemat. Baik Bapak, terima kasih sudah berbincang-bincang. Oke, siap. Makasih, Reng. Pertanyaan yang bagus, luar biasa, apresiasi. Ya, semoga dengan obrolan kita ini memberikan inspirasi kepada orang-orang atau masyarakat di luar sana untuk tergugah, mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan pernikahannya dan tidak melaksanakan pernikahan siri. Iya, betul. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Bapak kerugian-kerugian apa dan nilai-nilai keagamaan apa yang dilanggar ketika kita melakukan pernikahan siri. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih sama Bu Intan. Ya, saya akhiri saja podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.